Perkenalkan, nama saya Indah Mutiara Sari. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai latar belakang pada praktikum kali ini. Deteksi birahi merupakan salah satu faktor penting dalam manajemen reproduksi. Deteksi birahi yang tepat merupakan faktor penting dalam inseminasi buatan agar fertilisasi dapat dilakukan pada waktu yang tepat. Ternak yang birahi dapat diketahui dengan tanda-tanda seperti melengoh, celingkrak-celingkrik, kemudian vulva bengkak, berwarna merah dan terasa hangat, kemudian keluarnya lendir pada vulva dan ereksi pada uterus. Inseminasi buatan adalah program yang dikenal oleh peternak sebagai teknologi reproduksi yang efektif. Keberhasilan inseminasi buatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ketepatan waktu inseminasi, ternak betina itu sendiri, keterampilan inseminator, handling semen, kualitas semen, dan deteksi birahi. Inseminasi buatan memerlukan kualitas dan kuantitas semen yang baik. Semen yang segar segera ditampung dan diencerkan menggunakan pengencer tertentu. Pengenceran semen berfungsi untuk menambah volume semen dan untuk mengefisienkan penggunaannya. Deteksi kebuntingan merupakan suatu metode untuk mengetahui kebuntingan pada ternak. Fungsi dari deteksi kebuntingan adalah untuk mengetahui ternak bunting atau tidak segera setelah pelaksanaan inseminasi buatan. Deteksi kebuntingan dapat dilakukan dengan palpasi abdominal dan palpasi rektal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra Perdana dan saya akan menjelaskan tentang tujuan praktikum ini. Jadi tujuan dilaksanakannya praktikum ini adalah agar praktikan dapat mengetahui teknologi reproduksi inseminasi buatan, praktikan dapat mengetahui proses inseminasi buatan, manfaat, kelebihan, kekurangan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan inseminasi buatan. Mengetahui terjadinya estrus atau birahi pada ternak, mengetahui cara membaca kode yang tertera pada straw semen beku, mengetahui cara membaca dan menulis form recording ternak, memperkenalkan beberapa metode deteksi kebuntingan ternak, dapat melaksanakan deteksi kebuntingan ternak menggunakan metode palpasi rektal, palpasi puting, dan DEEA GESDEC. Kemudian adapun manfaat dari praktikum ini adalah agar praktikan mampu mengetahui serangkaian proses inseminasi buatan seperti mendeteksi siklus birahi, melaksanakan inseminasi buatan dengan baik dan benar, manfaat dan kekurangan inseminasi buatan, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan inseminasi buatan, dan cara mendeteksi kebuntingan. Hal ini sangat bermanfaat untuk memastikan keberhasilan proses inseminasi buatan. Alat yang digunakan pada praktikum acara 5 inseminasi buatan dan deteksi kebuntingan ini ialah tabung ukur, pinset, straw cutter, inseminator gun, dan tali. Sedangkan bahan yang digunakan pada praktikum acara ini adalah urin ternak bunting, larutan pendahuluan, larutan pada gas, semen beku, air bersuhu 37 derajat Celcius, tisu, plastik gloves, dan plastik sel. Untuk mekanisme untuk praktikum acara 5 ini dilaksanakan di Laboratorium Genetika Pembudayaan dan Reproduksi Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Mekanismenya dilakukan secara daring, yakni praktikan melihat video yang telah diupload pada channel YouTube Lab GPR serta memahami mengenai inseminasi buatan serta deteksi kebuntingan. Deteksi birahi bertujuan untuk mengetahui tingkat birahi pada ternak. Deteksi birahi ini akan berpengaruh pada
proses inseminasi buatan. Deteksi birahi dapat diketahui melalui 3 cara, yaitu dengan mengamati tingkah laku ternak, mengamati vulva, dan mengamati ereksi pada uterus. Pada pengamatan tingkah laku ternak birahi yaitu ternak melengoh, celingkrak-celingkrik, lalu ternak gelisah, agresif, dan ingin menaiki teman-temannya. Kemudian untuk pengamatan pada vulva yaitu warna vulva. Warna vulva terdiri dari 3 penilaian yaitu +1, +2, dan +3. Pada +1 yaitu vulva berwarna putih agak pink. Untuk +2 vulva berwarna merah muda, dan untuk +3 vulva berwarna merah. Kondisi vulva selain warna vulva dapat diketahui dengan abuh atau bengkak dan anget atau hangat. Untuk kemudian yaitu lendir yang keluar pada vulva. Lendir yang keluar pada vulva dapat dinilai 3 kategori yaitu +1, +2, dan +3. +1 untuk lendir masih berada di sekitar vulva, +2 untuk lendir yang keluar dari vulva dan menetes sampai paha, dan +3 yaitu untuk lendir yang menetes sampai lantai. Untuk mengetahui tingkat ereksi pada uterus dilakukan dengan cara tangan menelungkup, kemudian dimasukkan ke dalam rektum, lalu mencari bagian serviks. Pada ereksi uterus ini dinilai ada 4, yaitu yang pertama +1 untuk ereksi uterus agak tegang atau sedikit tegang. Kemudian +2 untuk ereksi uterus yang agak tegang. Kemudian +3 yaitu untuk ereksi uterus yang tegang. Lalu +4 itu untuk ereksi uterus yang sangat tegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Alfa Andrianata. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenceran semen. Pengenceran semen merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menambah volume semen, melindungi sperma, menambah energi, dan sebagai buffer atau mempertahankan pH semen. Semen yang telah ditampung akan diencerkan menggunakan stock solution. Semen yang belum diencerkan akan sulit mempertahankan hidupnya lebih dari 24 jam. Bahkan walaupun disimpan dalam suhu yang rendah, karena spermatozoa yang selalu bergerak aktif, maka cadangan energi di dalam semen yang tidak diencerkan akan cepat habis digunakan. Meningkatnya kadar asam laktat yang telah terbentuk dari aktivitas sperma juga makin meningkatkan derajat keasaman semen yang bersifat racun terhadap spermatozoa. Larutan pengencer semen harus mengandung sumber nutrisi, buffer, bahan anti cool shock, antibiotik, dan cryoprotectant yang dapat melindungi spermatozoa pada saat pendinginan, pembukuan, dan thawing. Pada pengenceran semen kambing dan ayam, sebelum dilakukan pengenceran perlu melakukan perhitungan untuk mengetahui jumlah pengenceran yang ingin dilakukan, di mana rumusnya adalah jumlah pengenceran sama dengan volume semen dikali volume dosis dikali persen motilitas dibagi 1000 juta per 0,25 dikurang volume semen. Setelah jumlah pengencer dihitung, maka akan didapat banyaknya pengenceran. Larutan pengencer dimasukkan ke dalam pendingin air dengan suhu kurang lebih 35 derajat Celcius. Kemudian semen dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya ambil larutan stock solution menggunakan pipet volume dan ditambahkan ke dalam semen yang berada pada tabung reaksi.
Kemudian diaduk sampai homogen dengan cara menggoyangkan tabung dengan pelan. Lalu stop kontak pendingin, air dinyalakan agar suhu turun sedikit demi sedikit. Kemudian pergerakan semen dievaluasi di bawah mikroskop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra Perdana dan saya akan menjelaskan tentang inseminasi buatan. Inseminasi buatan adalah bentuk bioteknologi di bidang reproduksi ternak dalam usaha mengawinkan ternak betina tanpa memerlukan ternak pejantan. Keberhasilan inseminasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah kualitas semen, kemampuan inseminator, dan fisiologi betina. Untuk menjaga kualitas semen, pengecekan kualitas dilakukan secara makroskopis dan mikroskopis secara periodik, seiring dengan pengecekan volume nitrogen cair pada kontainer semen beku. Fisiologis betina juga sangat penting, karena betina berperan dalam proses kebuntingan. Betina yang kurang sehat memungkinkan kegagalan proses inseminasi buatan karena tidak mampu mensuplai kebutuhan nutrisi dalam proses kebuntingan. Selain itu, kemampuan inseminator juga harus memiliki kemampuan dan pengalaman yang baik. Jika tidak, dapat menyebabkan kegagalan karena semen tidak masuk ke dalam serviks. Alat yang digunakan tidak lengkap sehingga menyebabkan kontaminasi penyakit, ataupun tidak dapat menggunakan alat dengan benar dan dapat melukai betina sehingga terjadi infeksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang inseminasi pada kambing betina. Inseminasi buatan pada ternak kambing betina dilakukan 12-18 jam setelah tanda-tanda berahi terlihat. Pertama-tama, ambillah semen yang telah diencerkan pada tabung tulip menggunakan pipet semen sebanyak 1 ml. Lalu bersihkan spekulum menggunakan tisu agar tidak ada kotoran dan disemprot menggunakan alkohol agar steril. Setelah steril, spekulum diberikan lubricating gel agar licin, tidak melukai ternak, dan mudah saat dimasukkan ke dalam vagina kambing. Setelah itu, lakukan handling pada kambing dengan cara menyilangkan kaki depan, lalu kita angkat kaki belakang kambing, lalu ditekuk dan dibersihkan pada area vulvanya menggunakan alkohol agar steril. Setelah itu, dimasukkan spekulum ke dalam vulva, lalu diputar dan dibuka dan dikencangkan sampai terlihat serviks. Kemudian masukkan pipet volume yang sudah berisi semen sampai ke dalam serviks. Setelah semen terdeposisi, kita kendorkan dan kita putar dan ditutup spekulumnya. Lalu dikeluarkan secara perlahan. Selanjutnya yaitu inseminasi buatan pada ternak ayam. Inseminasi buatan pada ternak ayam terbilang cukup sederhana, yakni dengan cara handling ternak unggas dengan cara dipegang dan diposisikan sehingga bagian kloaka unggas terlihat jelas. Setelah itu, dilakukan pembersihan kloaka dengan menggunakan tisu. Setelah kloaka bersih, semen dari jantan yang terseleksi diencerkan terlebih dahulu, kemudian dideposisikan menggunakan spuit melalui kloaka ternak unggas. Setelah dideposisikan, tahan kloaka dengan jari agar semen tidak keluar lagi. Selanjutnya yaitu inseminasi buatan pada sapi. Inseminasi buatan pada sapi dilakukan menggunakan alat dan bahan yakni tali, inseminator gun, gloves, dan tisu. Hal pertama yang dilakukan sebelum inseminasi buatan adalah handling ternak. Dengan cara mengikatkan tali pada bagian leher sapi, kemudian tali ditarik sepanjang tubuh sapi dan diikatkan. Sebelum melakukan inseminasi, gloves diberi pelicin terlebih dahulu. Setelah itu, dilakukan pengecekan pada bagian rektum agar tidak terdapat kotoran. Selanjutnya, dilakukan palpasi rektal, diawali dengan posisi tangan menguncup dan mengikuti regangan dari rektum. Selanjutnya, tangan diposisikan ke dalam rektum untuk melakukan palpasi terhadap serviks. Kemudian, ekor diletakkan di arah yang berlawanan. Inseminator gun kemudian dimasukkan dengan posisi kemiringan 45 derajat menuju vulva. Setelah selesai, inseminator gun dikeluarkan serta gloves dibuang.
Selanjutnya dilakukan pengambilan straw dan melakukan pencatatan dari produsen, serta memberikan kode straw dan kode pejantan. Ya, nama saya Rifki Alfa Andrianata. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan recording. Recording merupakan kegiatan pencatatan kejadian dan informasi penting pada ternak. Recording pada ternak dilakukan untuk menyediakan informasi yang lengkap dan terperinci tentang ternak, baik secara individu maupun secara kelompok, yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan. Pada inseminasi buatan, recording dilakukan untuk mengetahui tanda-tanda birahi pada ternak, mengetahui waktu inseminasi yang dilakukan, dan mengetahui kelahiran ternak. Pada kartu recording terdapat beberapa data seperti identitas peternak, identitas ternak, catatan inseminasi yang meliputi tanggal inseminasi, keadaan birahi, semen yang digunakan, nama inseminator, dan catatan. Pada kondisi birahi dapat dinilai dengan melihat tanda-tanda birahi yang diamati pada alat kelamin berupa warna vulva abang atau merah, abu atau bengkak, dan anget atau hangat. Tingkah laku seperti bengeh, celingak-celinguk, nafsu makan menurun dan gelisah. Kondisi lendir dengan mengamati lendir yang keluar dari vulva serta ereksi uterus. Kode straw meliputi kode semen yang digunakan dalam kode batch. Kode batch ditulis menggunakan huruf kapital dan angka. Huruf kapital menunjukkan tahun produksi, serta angka menunjukkan penampungan ke berapa di tahun tersebut. Sedangkan kode semen yang digunakan pada inseminasi buatan ditulis 5-7 angka, di mana 1-2 angka pertama menunjukkan kode rumpun, 2 angka berikutnya menunjukkan tahun lahir pejantan, dan 2-3 angka terakhir menunjukkan nomor urut pejantan. Deteksi kebuntingan. Yang pertama kita bahas yakni deteksi kebuntingan menggunakan diagnostik. Nah, mekanisme diagnostik ini yakni kebuntingan dini yang dilakukan dengan mengamati urin ternak yang telah dimasukkan pada tabung diagnostik dan telah ditambahkan dengan larutan pendahuluan serta larutan penegas. Nah, kelebihan dari metode ini ialah yang bahannya murah, aplikatif, serta tidak berbahaya. Nah, alat dan bahan untuk deteksi kebuntingan diagnostik ini ialah urin ternak bunting, larutan penegas, larutan pendahuluan, serta tabung ukur. Senyawa yang dideteksi yakni kandungan estradiol 17-alfa dalam urin. Nah, langkah-langkah dalam pendeteksian diagnostik ini ialah yang pertama, urin dituangkan pada larutan diagnostik dalam diagnostik. Yang kedua, larutan pendahuluan dituangkan sebanyak 2 tetes serta akan membentuk suspensi. Dan yang ketiga, larutan penegas ditambahkan sebanyak 5 tetes. Nah, pada tambahan ini akan terbentuk endapan yang berwarna kuning kecoklatan yang menandakan bahwa ternak tersebut bunting. Nah, akurasi pada deteksi kebuntingan menggunakan diagnostik ini memiliki akurasi sekitar mencapai 87,58%. Yang kedua ialah palpasi puting. Palpasi puting dilakukan dengan cara memeleret puting hingga keluar cairan berwarna bening dan akan lengket jika disentuh. Akurasi pada palpasi puting tergantung umur. Nah, semakin akurat palpasi puting digunakan pada ternak bunting di tri semester akhir. Yang ketiga ialah palpasi abdominal. Palpasi abdominal dilakukan dengan perabaan perut dan mendeteksi terdapat fetus yang bergerak. Nah, kelebihan palpasi abdominal ini ialah akurat, cepat, dan tidak membutuhkan banyak biaya alias murah. Nah, kekurangannya yakni peternak membutuhkan pengalaman dalam pengaplikasian palpasi dengan metode abdominal.
akurasi palpasi abdominal ini tergantung umur. Pada trimester akhir, fetus akan terasa karena pada fetus trimester akhir terdapat janin yang semakin berkembang dan semakin bergerak-gerak. Yang terakhir ialah palpasi rektal. Palpasi rektal dilakukan dengan memasukkan tangan melalui rektum untuk dilakukan perabaan pada ovarium. Nah, ketika dilakukan perabaan, ovarium akan terasa halus. Palpasi rektal dapat dilakukan dengan mencari salah satu tanduk uterus yang menjadi perkembangan fetus. Nah, palpasi rektal ini mempunyai akurasi 90%. Dan untuk kelebihan dari palpasi rektal ini, yakni dengan cara yang sederhana, tetapi peternak memerlukan keahlian khusus untuk mendeteksi kebuntingan ternak dengan palpasi rektal. Faktor keberhasilan inseminasi buatan dipengaruhi oleh kualitas semen beku yang disimpan di dalam nitrogen cair. Kriteria lain yaitu jumlah spermatozoa adalah 25 juta pada setiap straw dan volume sperma atau semen 0,25 ml setiap straw, dan pergerakan individu spermatozoa minimal 2. Faktor lainnya yaitu kemampuan inseminator dalam pendeteksian birahi, penanganan semen beku, sanitasi alat, serta kemampuan dalam melaksanakan inseminasi buatan. Faktor akseptor betina juga memiliki peran penting dalam inseminasi buatan ini. Hendaknya dipilih ternak yang sedang saja atau BCS 2,8 sampai 3,4, karena ternak yang sangat kurus dan terlalu gemuk juga dapat merugikan inseminasi buatan. Keterampilan dalam mendeteksi birahi pada ternak merupakan faktor penting dalam inseminasi buatan. Semakin akurat inseminator dalam mendeteksi birahi, maka persentase inseminasi buatan berhasil juga akan semakin besar. Di samping itu, kondisi reproduksi pada ternak juga berperan penting, seperti kondisi organ reproduksi, kondisi kesehatan ternak, kadar hormonal berperan penting dalam keberhasilan inseminasi buatan. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan inseminasi buatan. Inseminasi buatan memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah dapat menghemat biaya pemeliharaan ternak jantan, dapat dilakukan pengaturan jarak kelahiran ternak, dan mencegah terjadinya perkawinan sedarah atau inbreeding. Dengan teknologi dan alat yang tepat, semen dapat dibekukan dan disimpan dengan jangka waktu yang lama, bahkan sampai hitungan tahun. Selain itu, inseminasi buatan dapat mencegah penyakit yang menular saat perkawinan. Sedangkan kekurangannya yaitu apabila identifikasi birahi dan pelaksanaan inseminasi buatan tidak tepat, maka akan terjadi kegagalan kebuntingan. Jika semen pejantan yang digunakan dalam inseminasi berasal dari breed pejantan yang memiliki sifat tubuh besar dan digunakan untuk inseminasi buatan ternak breed betina yang memiliki sifat tubuh kecil, maka ada resiko kesulitan kelahiran. Apabila tidak dilakukan pemantauan yang baik terhadap jantan, maka ada kemungkinan terjadi inbreeding karena dilakukan perkawinan menggunakan semen pejantan yang sama dalam waktu yang dekat. Inbreeding dapat merugikan karena dapat menurunkan sifat-sifat genetik yang buruk dari pejantan. Dari hasil pembahasan praktikum pengenceran semen, deteksi kebuntingan dan inseminasi buatan, dapat disimpulkan bahwa pengenceran semen berfungsi untuk memberi sumber nutrisi untuk sperma, memperpanjang hidup sperma,
menambah volume semen serta sebagai buffer atau larutan penyangga sperma. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa deteksi kepentingan sangat perlu dilakukan setelah metode inseminasi buatan dikarenakan dapat mengetahui keberhasilan inseminasi buatan. Saran dari praktikum pengenceran semen, deteksi kepentingan dan inseminasi buatan yaitu agar mempelajari cara mengencerkan semen, melakukan inseminasi buatan dan deteksi kepentingan sehingga kita dapat melakukan perkawinan ternak dengan keberhasilan yang lebih tinggi dan dapat memangkas biaya produksi. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.